Yes, sudah Pak. Eh, ya, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kendala teknis tadi di awal. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk PKM pada sesi pertama, nih Pak Mustafa, mohon izin. Kami akan menyampaikan beberapa nanti materi dari tim kami, yang mana chapter pertama ini em, akan mengenalkan gitu ya, atau mungkin beberapa Bapak Ibu di SIM ini juga mungkin sudah pernah belajar juga terkait. Jadi kita saling berbagi pengalaman dan juga sharing mawon gitu. Jadi eh, kami akan menyajikan penyusunan SOP atau prosedur operasional standar karena dimanapun lembaga tentunya pasti yang paling dibutuhkan di dalam pengelolaan pendidikan adalah bagaimana prosedur yang tepat gitu guys. Sehingga siapapun pengelolanya atau siapapun orangnya tentunya prosedur-prosedur tadi tetap masih berjalan dengan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Nah, sehingga ini kita coba untuk menggunakan beberapa apa namanya modifikasi gitu guys dan juga memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah aplikasi Bizagi Modeler. Tentunya tim kami ini ada Bu Dr. Nunu Aryati MPD. Bu Nunu ya, saya Bu Nunu. Insya Allah siap Jadi, Adit. Assalamualaikum oke, Bapak Ibu semuanya. oke, baik, Matur nuwun Bu Nunu. Saya ke Ayu Wulandari MPD. Halo Bu Ayu. Siap. Assalamualaikum Bapak Ibu. Tetap semangat ya, meskipun siang-siang Eh, ini. Di sana jam berapa ya, Pak? jam 10. Oh, jam oh, 10 oke, pagi. Oh, masih masih oke, semangat. Semangat pagi. Siap. Oke, Pak Adit. oke. Baik, terima kasih Bu Ayu dan saya sendiri Aditya Chandra Setiawan MPD yang nantinya akan membantu secara teknis untuk praktikasinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya serahkan materi kepada Bu Nunu, sepintas dan juga Bu Ayu, tentunya akan kami sampaikan terkait, walaupun ini ada tulisan JP ya Bapak Ibu, cuma nanti kita coba ringkas gitu guys, sehingga Bapak Ibu lebih bisa langsung mempraktikkan dan memahami dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah materi urgensi, ini prosedur SOP di lembaga pendidikan, yang disajikan oleh Bu Nunu. Kemudian penyusunan SOP dengan sistematis dengan aplikasi Bizagi oleh Bu Dr. Ayu Wulandari, dan nantinya akan saya bantu untuk mempraktikkan gitu ya, untuk pengaplikasian atau penerapan dari Bizagi model ini untuk pembuatan SOP. Tentunya dengan materi yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada Pak Korprodi, mungkin sudah disampaikan juga kepada Pak Mustafa, ada beberapa materi. Jika memang nanti ada kendala, akan saya coba untuk bantu semua Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai awalan dari kegiatan PKM kita pada pagi atau mungkin siang hari ini. Mungkin langsung saja, ya, Bu Ayu, nggih. Monggo saya serahkan Bu Ayu untuk materi yang untuk Bu Nunu. Monggo. Iya, siap. Bu Oke. Nunu mau saya yang bantu share screen apa gimana? Bu Nunu Ya, sendiri? boleh dibantu share screen. Siap. Oke. Bapak Ibu izin share screen ya untuk materi urgensi SOP. Siap. Oke, sudah kelihatan? Bentar. Sudah. Siap, Pak. Oke. Hmm. Sudah bisa dimulai Kak Bu Ayu? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Sunu Triantoyo selaku Korprodi S1 Manajemen Pendidikan. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Mustafa selaku Kepala Sekolah di Sekolah Indonesia di Mekah, dan juga berikut jajaran Bapak Ibu Guru,
juga rekan-rekan dosen S1 Manajemen Pendidikan. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu melalui uh, layar begitu. Jadi tatap maya judulnya. Alhamdulillah Allah izinkan dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat meskipun ya ada banyak hal mungkin yang Bapak Ibu sudah ketahui dan kita intinya adalah di sini berbagi seperti yang disampaikan oleh Pak Adit. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami bertiga ada Pak Adit Tia Chandra Setiawan selaku sebetulnya adalah ketuanya Pak Adit ini, Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Saya selaku anggota Tutwuri Handayani saja ini semua yang mendesain ini Pak Adit dan kami adalah tim dari Pak Adit bersama Ibu Dr. Ayu. Bu Dr. Ayu bisa dikembalikan layarnya. Baik, baik Bapak dan Ibu, saya kebagian menyampaikan pentingnya SOP ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin next slide, Bu Dr. Ayu. Nah. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa di tempat bekerja itu semua bekerja ya semua mengatakan bahwa bekerja itu seni ya, betul ya Pak Mustafa ya, dengan cara masing-masing, kemudian dengan preferensi pengetahuan dan keterampilan masing-masing. Jadi keberagaman dan perbedaan persepsi, perbedaan cara, kemudian juga preferensi pengetahuan atau literasi tentang pekerjaan yang dikerjakan itu perlu disatupadukan dengan yang namanya standar operasional prosedur. Jadi dari sini saya ingin mencoba untuk mengkonkretkan dan membumikan bahwa SOP ini bukan hanya sekedar aturan di atas kertas, begitu, tetapi ini dipahami sebagai pengikat yang kemudian dipahami sebagai apa ya, untuk menyatupadukan keberagaman cara, keberagaman mekanisme, dan mungkin preferensi yang dimiliki oleh masing-masing personel yang bekerja, baik itu kepala sekolah, kemudian juga guru, begitu. Nah, karena SOP ini adalah sebagai panduan kerja, ya, sebagai panduan kerja, otomatis ini dibuat tidak secara personal, begitu, tetapi betul-betul melembaga dan terorganize, gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa SOP ini? Selain yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan SOP ini adalah bisa mencapai representasi dari efisiensi, begitu ya. Karena di dalam SOP ini sudah ada standar, sudah ada target capaian yang harus dicapai dengan cara-cara tertentu yang terstandar. Nah, kemudian juga dengan SOP ini ya akan terwujud pula konsistensi di dalam bekerja dengan standar-standar yang ada dan yang terpenting adalah akuntabilitas proses. Jadi apapun caranya gitu ya, apapun backgroundnya, ketika sudah disatupadukan dengan SOP ini, maka poin-poin dan komponen yang dipertanggungjawabkan secara personil ini nanti akan secara melembaga dengan komponen-komponen yang sudah terstandar, begitu. Jadi akuntabilitasnya ini pun juga akan bisa mengikat apa dan bagaimana cara mengerjakan sehingga itu nanti bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan meskipun itu dilakukan secara personal. Nah, selanjutnya next mungkin Bu Ayu. Ini contohnya mungkin nanti ya. Oke, baik. Nah, selain urgensi juga ada manfaat ya. Nah, ini sebetulnya juga hampir sama. Tadi sudah beberapa saya sampaikan. Nah, kita juga coba melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana SOP ini juga bisa meminimalisir resiko-resiko kegagalan. Atau mungkin resiko-resiko yang muncul karena kendala, baik yang kendala itu bisa diprediksi atau yang unpredictable begitu ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah dengan adanya SOP, seperti yang sudah saya kemukakan, dengan adanya SOP pasti ada komponen-komponen yang menjadi point of view dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing personil dalam satu lembaga, dalam satu sekolah. Sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar untuk mengevaluasi. Nah, tadi sudah ada contoh sedikit ya di atas tadi, gak apa-apa ya Bapak Ibu bolak-balik, Bu Ayu kembali ke contoh ya.
Nah, misalnya ini ada contoh SOP penerimaan siswa baru. Nah, ini mulai SOP-nya mungkin bisa dimulai dari ya bagaimana penerimaannya dengan jalur apa saja ya. Nah, SOP-nya kalau misalnya jalur prestasi, nah apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian juga eh, kalau misalnya melalui tes, nah itu juga sudah ada standar dan kriterianya. Sehingga ketika mempertanggungjawabkan sistem penerimaan siswa baru, baik dengan jalur prestasi ataupun dengan jalur tes itu sudah jelas kriterianya dengan SOP yang sudah dibuat dan sudah tersampaikan sebelumnya. Begitu ya. Nah, memang SOP ini, nah yang fenomena yang terjadi adalah terkadang hanya menjadi dokumen ya di atas kertas yang kemudian sebagai kelengkapan administrasi. Ya, ini di negara antah berantah mungkin ya gitu. Nah, SOP ini sering hanya sebagai pemenuhan administrasi untuk memenuhi ya kelaziman di dalam dokumen yang memang harus dipenuhi begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pasti adalah saya menyoroti SOP ini akan sangat membantu di dalam mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lembaga atau organisasi ya. Jadi kalau di sekolah mungkin bisa di sini SOP supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah misalnya. Contoh konkretnya ya. SOP pelaksanaan pembelajaran, SOP pelaksanaan ujian, atau mungkin SOP di dalam penilaian kinerja. Nah, saya kira dengan adanya SOP ini akan lebih mempermudah bagaimana evaluasi dan monitoring itu bisa dilakukan secara efektif dengan komponen-komponen yang terstandar, yang dipahami, dimaknai sama oleh seluruh sivitas di lembaga itu. Begitu. Baik, bisa next slide, Bu Ayu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, struktur dasar di dalam standar operasional prosedur ini, ya, ini adalah komponen-komponen yang utama di dalam menyusun SOP. Yang pasti adalah yang pertama judul SOP. Nah, jadi dokumen SOP itu banyak ya, Pak Mustafa dan kawan-kawan ya. SOP supervisi ya diberikan judul tersendiri. SOP penerimaan siswa baru diberikan judul sendiri dengan penomoran terutama tentunya berbeda satu dengan yang lain. Nah, nomornya menggunakan nomor secara kelembagaan. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah tujuan dan ruang lingkup. Nah, ini secara kontekstual tujuan dan ruang lingkupnya disesuaikan dengan SOP itu. Nah, kalau SOP di situ menyoal kinerja guru, SOP tentang kinerja guru, otomatis tujuannya untuk ya bagaimana kinerja guru itu bisa nanti dilaksanakan dan diukur dan dinilai gitu. Ruang lingkupnya tentu saja adalah ruang lingkup tentang kinerja guru. Nah, berikutnya adalah tidak lupa ada definisi istilah penting. Ya, ini semacam glosarium begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada istilah-istilah teknis, kemudian juga apa ya kata-kata penting ya, frasa khusus, singkatan, kemudian acuan terhadap standar dan regulasi. Ini ada di dalam definisi istilah. Jadi ini penting Bapak Ibu supaya apa di dalam SOP itu betul-betul dipahami dan dimaknai sama. Sehingga tidak ada istilahnya ada ambigu, kemudian juga yang membaca itu mengerti singkatan-singkatan yang memang sengaja dibuat oleh penyusun SOP begitu. Jadi definisi istilah penting ini memuat istilah teknis, kemudian juga sumber-sumber regulasi, singkatan dan mungkin frasa-frasa khusus yang memang perlu dijelaskan sehingga ada pemaknaan yang sama. Berikutnya adalah prosedur langkah demi langkah. Jadi di dalam SOP gitu ya, memang karakteristik yang melekat di dalam SOP itu adalah sistematis dan sistemik, begitu ya Bapak Ibu. Sistematis itu berarti berurutan langkah-langkahnya. Kalau misalnya mau menilai kinerja, SOP tentang penilaian kinerja guru. Nah, ini hal apa yang pertama kali dilakukan? Misalnya, identifikasi kelengkapan administrasi guru.
Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi praktik baik guru dan seterusnya sampai pada akhirnya pada alur terakhir adalah menilai dan mengukur. Nah, kemudian Bapak Ibu tanggung jawab setiap pihak. Ini juga perlu diuraikan siapa menilai siapa, begitu ya. Siapa yang kemudian melaksanakan SOP, bagaimana cara kemudian mempertanggungjawabannya. Di sini perlu diuraikan. Nah, biasanya di dalam SOP itu ada semacam garis struktural atau mungkin ya apa ya garis yang menunjukkan konfigurasi formal, apakah pertanggungjawabannya mungkin setara antar sejawat atau mungkin dengan pimpinan. Di sini dijelaskan secara detail siapa saja yang sebagai pelaksana SOP dan kemudian siapa yang kemudian memegang SOP serta kewenangannya begitu. Kemudian visualisasi proses dalam bentuk flowchart ini akan memudahkan sebetulnya memberikan semacam ringkasan ya pada langkah-langkah prosedur ya. Termasuk itu juga dengan simbol-simbol khusus tentunya. Nah, nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Pak kandidat doktor ini ya, Pak Aditya Setiawan gitu. Nah, selanjutnya bisa di ini kan Bu Ayu. Nah, ini contoh ya Bapak dan Ibu sekalian em, yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur itu memang melekat apa ya predikat sistematis dan sistemik ya. Ini kami berikan contoh misalnya terkait dengan layanan gitu ya. Apakah ini layanan informasi akademik atau layanan khusus di sekolah yang dipimpin oleh Pak Mustafa misalnya. Penerimaan keluhan. Nah, ini tentang layanan ini ya Pak Mustafa ya dan kawan-kawan misalnya. Prosedurnya ya penerimaan keluhan, verifikasi keluhan. Jadi semua keluhan itu ditampung tetapi diverifikasi mana yang memang layak untuk diberikan respon begitu ya. Kemudian investigasi. Setelah diverifikasi gitu ya, keluhan tersebut tidak kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk dijustifikasi, wah ini salah, ini benar tidak, tetapi di situ diperlukan investigasi, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelesaian dan pada akhirnya dievaluasi begitu. Ini contoh saja, contoh sederhana. Saya yakin di sana sudah melakukan, tinggal membungkus saja gitu ya, Pak Mustafa ya. Nah nanti kawan-kawan saya, Pak Adit dan Bu Ayu akan menjelaskan secara teknis begitu ya. Nah, ini visualisasi proses ya dalam bentuk flowchart itu ya mulai dari alurnya ya nanti dimulai dengan apa ya langkah awal begitu ya, kemudian proses sampai pada akhirnya menghasilkan keputusan dan di akhir itu ya. Nah, ini nanti akan secara teknis. Nah, ini akan diberikan contoh langsung nanti oleh Bu Dr. Ayu dan Pak Aditya. Saya kira ini juga perlu disampaikan ya bahwa implementasi SOP yang efektif itu memerlukan beberapa syarat. Semakin banyak yang terlibat ya, memang seharusnya semuanya terlibat ya. Itu akan membantu meluruskan persepsi-persepsi yang berbeda, begitu. Jadi kalau Pak Mustafa membuat SOP, tapi dibuat dan dibaca sendiri oleh Pak Mustafa, begitu ya. Ya, itu saya yakin bahwa semuanya pasti nanti akan bingung, begitu ya. Bingung dan tidak punya sense of belonging, begitu ya. Tidak punya rasa memiliki untuk mendukung supaya SOP ini bisa terlaksana dan bisa diimplementasikan secara efektif. Jadi semakin banyak yang terlibat itu sebetulnya bukan hanya menyoal SOP itu tersampaikan, tetapi secara psikologis juga mengikat, membuat bonding, kemudian juga bisa menumbuhkan sense of belonging bahwa SOP ini untuk kita semua, untuk kebaikan semua dan kebaikan lembaga, sehingga di situ bisa satu langkah satu tujuan untuk bisa melaksanakan SOP. Jadi memang sebelum SOP dibuat, lazimnya memang dilibatkan semuanya, diajak untuk brainstorming SOP ini bagaimana cara melaksanakannya dan merancang dan sampai melaksanakan dan mengevaluasinya.
Kemudian sosialisasi berkala, saya kira juga penting. Ini juga menguatkan bonding dari kawan-kawan yang bekerja ya, begitu. Jadi pengingat rutin. Jadi SOP itu bukan hanya nanti at the end saja gitu ya, karena mau evaluasi, wah udah panik di akhir gitu. Tetapi secara berkala, berkala ini boleh misalnya triwulan gitu ya, atau mungkin 1 semester, nah sampai 1 tahun gitu ya. Ada secara rutin. Kemudian pelatihan implementasi ini pun juga perlu memahami, bukan hanya sekedar memahami setiap komponen di SOP, tapi bagaimana cara melaksanakannya secara praktis dan juga betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan di SOP. Monitoring dan evaluasi tentu saja membutuhkan konsistensi dari pemonef itu, gitu ya. Untuk apa? Bukan konsisten hanya dalam melaksanakan setiap dalam berkala, tetapi juga konsisten dalam mematuhi standar yang sudah disepakati bersama. Jangan sampai muncul peraturan dibuat untuk dilanggar, SOP dibuat untuk dilanggar, gitu. Kemudian, jika memang SOP itu dirasa tidak update lagi, maka di sini memang perlu dilakukan revisi secara berkala. Nah, ini memang perlu mencermati peraturan-peraturan di atasnya jika ada yang update gitu ya. Jangan sampai SOP ini bertentangan dengan peraturan, payung peraturan yang di atasnya yang kemudian ternyata standar yang dulu sudah tidak sama dengan yang sekarang. Nah, ini perlu diidentifikasi kembali. Jika memang diperlukan revisi, maka perlulah ini diupdate melalui revisi. Dan ini kembali lagi di awal merancang secara bersama-sama. Mungkin itu ya. Masih ada lagi mungkin? Nah, tampaknya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Eh, ini nanti untuk aplikasi Bisaginya, nah ini ada pendekar-pendekar kami ya, ada Pak Aditya dan Bu Dr. Ayu nanti yang akan menyampaikan. Mungkin ya hanya mengingatkan kembali urgensi SOP dan bagaimana SOP itu bisa berjalan efektif. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Tampaknya kami ini nguyai segoro ya. Tahu ya Pak ya, Pak Mustafa ya. Nguyai Segoro itu tahu nggak Pak Mustafa? Bapak Ibu ini kan sudah pendekar-pendekar luar biasa nih, sabuk hitam double tampaknya ya. Nah, kalau kami itu jago konsep, Bapak Ibu saya kira di lapangan sudah luar biasa. Tinggal membungkusnya saja saya kira ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Pak Adit, saya nyambung langsung ya. Oke, baik Bapak Ibu. Siap. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Adit, Bu Ayu Wulandari. Nah, kita sekarang kenalan sama aplikasi Bizagi. Oke, saya sebelum masuk ke aplikasi Bizagi, saya mau tanya Bapak Ibu, apa ada yang sudah pernah menggunakannya? Boleh raise hand atau ada apa menggunakan ada raise hand? Yang belum. pernah? Belum? Oh iya, oke siap. Satu pun belum ada yang pernah aplikasi Bizagi? Belum. Oke. Nah, berarti kita harus Manual. kenalan dulu nih ya Bapak Ibu ya. Kenalan sama aplikasi gitu. Nah, kita akan mengenal lebih dekat tentang aplikasi apa sih ini aplikasi kita. Nah, sebelum kita kenalan sama aplikasi ini, Bapak Ibu sudah ngisi linknya belum? Yang tadi di-share sama Pak Adit. Jangan lupa sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, ini ice breaking saja. Ada tebak gambar 1 dan 2. Menurut Bapak Ibu, gambar 1
bisa di komentar ya. Kira-kira gambar 1 dan gambar 2 langsung saja lagi sekalian. Gambar 1 apa, gambar 2 apa? Silakan di komentar. Boleh nulis di chat. Kucing dan buaya kata Bu Sarah. Kucing dan buaya. Kucing dan Ada yang buaya. di chat ada kucing dan buaya kata Pak Abdullah. Bu Najma juga kucing dan buaya. Kira-kira gambar apa ya ini? Gambar 1, gambar 2. Karena kan SOP itu sama ini nanti. Biar kita satu pandangan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Oke, kata Bu Sarah, Bu Najlatun, sama Bapak Ibu tadi ada yang bilang, Bu itu gambar kucing sama buaya. Nah, coba ya kita lihat gambar aslinya ya Bapak Ibu ya. Teret, gambar 1. Wah, ternyata gambar koala. Sama gambar apa nih Bapak Ibu nih? Tujuannya bukan bikin jadi buaya, ternyata. Iya, koala sama Ah, apa buaya bebek gitu. buaya bebek. Sama seperti SOP Bapak Ibu. Jadi tujuannya kita mau bikin apa? Jadi harus melihat keseluruhan. Kalau misalnya kita tadi lihat cuma gambar setengahnya dikit doang, matanya doang cuan ya. Nah, jadi di sini kita bisa harus melihat secara keseluruhan biar bisa lihat tujuannya nih apa sih kita. Oh ya, ini mau bikin SOP. Nah, pakai aplikasi Bizagi. Nah, apa sih sebenarnya aplikasi Bizagi ini? Bizagi ini mudahnya Bapak Ibu, kita itu eh, dibantu dibantu untuk membuat flowchart-nya. Nah, ini aplikasi ini membantu untuk Bapak dan Ibu mengefisiensi bagaimana cara-cara atau prosedur lah gitu. Nah, aplikasinya kenapa kita pilih ini? Karena Bizagi Modeler ini bisa digunakan secara free Bapak Ibu. Makanya kita gunakan aplikasi-aplikasi free untuk membantu Bapak Ibu pembuatan SOP begitu. Nah, ini salah satu contohnya alur seperti ini Bapak Ibu yang ada di komputer nih sebelah kirinya. Nah, ini kita bisa membuat alur seperti ini nanti di aplikasi Bizagi. Jadi nanti Bapak Ibu dibantu dari aplikasi ini dengan pola-pola yang sudah ada. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat dengan aplikasi yang lain. Bu, saya punya kok pakai aplikasi yang lain juga bisa. Iya, betul. Tapi ini hanya salah satunya saja yang bisa membantu Bapak Ibu karena ini otomatis alur kerjanya kelihatan begitu. Nanti Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi ini. Bapak Ibu kira-kira sudah menginstal Bizagi Modelernya? Ini versinya gratis. Nah, nanti diunduh, nanti akan diajarkan langsung oleh pakar kita, kandidat Doktor Aditya. Nah, ini Pak Aditya ini luar biasa untuk masalah-masalah aplikasi. Nah, manfaatnya apa sih ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini? Tentunya ada peningkatan efisiensi. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Dr. Nunu begitu untuk hal-hal pentingnya SOP. Nah, aplikasi Bizagi ini membantu proses dalam hal yang kira-kira Bapak Ibu tadinya nyuruh orang nih dengan Bapak Ibu bisa menggunakan ini kan jadi alurnya yang Bapak Ibu bisa selesaikan sendiri. Begitu. Nah, oke. Nanti ini kita akan langsung untuk melihat secara langsung lah aplikasi ini nanti di secara teknis Pak Dr. Kandidat Dr. Aditya untuk
perlihatkan betapa enaknya menggunakan Bizagi Modeler ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, ya, ini sudah ada beberapa penelitiannya yang saya ambil, memang salah satunya dari Hananto ya. Ini dengan Bapak Ibu menerapkan Bizagi, ada efisiensi sekitar 30%. Nah, biaya operasionalnya juga berkurang sebesar 15%. Ini bukan saya yang bilang, ini sudah penelitian ya dari Hananto 2024 mengatakan bahwa dengan menggunakan di sekolah dengan aplikasi Bizagi, oh ternyata ada nih peningkatan efisiensi sama biaya operasional. Karena kan kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya membuat kurikulum itu, SOP segala macam itu kan ada biaya-biaya untuk hal-hal yang di luar itu. Nah, hal ini mungkin bisa ditekan dengan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Bizagi begitu. Oke, tanpa berlama-lama ya, Bapak Ibu sudah download ya Bizagi download.od. Ini Anya. Nah, jadi nanti setelah ini dilanjut Pak Aditya untuk secara teknis menggunakan aplikasi Bizaginya begitu. Ya. Bapak Ibu saya harapkan sih sudah download jadi langsung praktek gitu ya. Selayang pandang lah, selayang pandang untuk bisa. Oh iya nih aplikasi Bizagi ternyata ini bisa digunakan. Oh buat apa gitu untuk di keperluan di struktur-struktur sekolah begitu. Baik, mungkin itu pengenalan selayang pandang tentang aplikasi Bizagi, Pak Aditya. Ah, baik ya. Siap. Ya, baik. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bu Dr. Hati dan Bu Dr. Ayu Wulandari untuk selayang pandang sehingga kita punya gambaran gitu ya sebelum kita nanti mempraktikkan. Walaupun memang nanti tidak semua fitur kita coba karena cukup banyak Bapak Ibu, kayaknya butuh nanti tahap berikutnya gitu ya. Ini minimal Bapak Ibu kami kenalkan bagaimana membuat dan juga mengaplikasikannya gitu ya. Mohon izin share screen dulu. Kalau tadi sudah di survei ya oleh Bu Ayu bahwa masih belum semua mengetahui Bizagi gitu ya. Jadi sudah dikenalkan oleh Bu Ayu juga. Nah ini coba saya buat detailnya sedikit gitu ya. Teknisnya. Oke. Ini sudah terlihat Bu ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah ini sedikit menguatkan kembali terkait fitur ya Bapak Ibu. Nah memang Bizagi ini adalah Business Process Model and Notation gitu ya, atau BPMN. Nah, sehingga memang dia dirancang khusus untuk membuat suatu model tertentu yang mana salah satunya bisa membuat apa namanya flowchart atau bahkan alur dari suatu proses tertentu. Nah, tentunya fitur utamanya ada drag and drop BPMN tadi dengan gambar-gambar tertentu. Mungkin Bapak Ibu ketika membuat SOP itu biasanya pakai Word gitu ya. Kadang-kadang Wordnya kalau sudah banyak gambarnya itu nyantol gitu ya. Kalau bahasa Jawanya nge-lag gitu. Atau berhenti nge-freeze gitu ya. Karena berat banget gitu ya. Itu sangat sering sekali terjadi. Kemudian kadang-kadang lupa naruhnya di mana gitu ya. Mungkin sudah terlalu lama mau merevisi kembali itu kadang-kadang kita lupa untuk menyimpannya di mana. Yang tentunya yang menjadi penting adalah ini gratis Bapak Ibu. Tentunya ini sudah kami riset juga beberapa aplikasi yang memang sebidang dan juga sejenis itu memang salah satunya bisa gini menjadi aplikasi yang cukup worth it lah untuk digunakan. Eh, Mungkin beberapa informasi tadi dari Pak Sunu bahwa memang ada beberapa bab yang belum bisa mendownload gitu, atau mungkin di laptopnya atau di gadgetnya atau di device-nya belum bisa terinstall. Bapak Ibu bisa melakukan plan B-nya. Plan B-nya seperti yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi link Bizagi, kemudian daftar akunnya di situ, kemudian di Nah, karena kemarin coba kami mudahkan, tinggal kita share saja Google Drive-nya dan semoga bisa di situ ya. Nah, nantinya Bapak Ibu sekalian, untuk Bizagi ini secara output, nah ini bisa bentuk PDF, nah bisa satu kumpulan SOP atau kumpulan prosedur Bapak Ibu. Nanti akan coba kita tunjukkan gitu ya. Kemudian ada juga menjadi Word juga bisa,
menjadi gambar juga bisa. Nah, ini bergantung pada kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah penting adalah, nah ini elemen utamanya ya, karena nanti kita akan bermain dengan minimal ada 5 elemen ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi Bu Ayu sudah sempat menyinggung urutan gitu ya, mulai dari start sampai dengan nanti end eventnya. Nah, jadi kalau nanti start itu warna hijau Bapak Ibu, cukup dikasih lingkaran seperti ini, nanti kita tinggal geser-geser aja gitu ya. Kemudian kalau nanti ada proses yang akan kita lakukan, misal proses pertama adalah menghubungi kepala sekolah gitu ya, dengan mengajukan proposal dan sebagainya. Nah, itu menggunakan task atau menggunakan activities gitu guys, sama halnya seperti kita membuat SOP secara manual. Kemudian ada juga yang namanya gateway. Gateway ini adalah pengambilan keputusan Bapak Ibu ya. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Nanti bergantung pada karakteristik dari prosedur yang akan Bapak Ibu buat di dalam setiap SOP seperti itu. Kemudian langkah terakhir adalah membuat ini menyantumkan lingkaran merah ini sebagai tanda bahwa berakhirnya proses di dalam prosedur yang sudah kita buat. Nah, itu adalah 4 tools utama nanti Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu nanti cek juga ketika membuka Bizagi. Kemudian ada juga satu fitur di sini adalah swim lanes atau pools ya Bapak Ibu. Jadi menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang kita buat SOP itu disamakan semua. Karena bingung ini miliknya siapa ya gitu ya. Misal seharusnya tanda tangan ini miliknya Pak Mustafa sebagai kepala sekolah gitu. Ternyata di situ tidak ada keterangannya atau mungkin proses tertentu itu seharusnya dilakukan oleh seorang guru atau siswa. Nah, sehingga nanti ada pembagian apa namanya peran di dalam setiap proses SOP tadi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, tips pembuatan BPMN ini atau Business Process Model Annotation yang pertama adalah menggunakan aktivitas yang deskriptif Bapak Ibu. Nah, nanti akan diberikan apa namanya maksimal kata itu sampai 50 sampai 100 kata Bapak Ibu. Gitu nggih, dalam satu ini, dalam satu task ini, dalam satu apa namanya activities. Kemudian mohon dihindari terlalu kompleks tanpa pemisahan subproses Bapak Ibu. Jadi mungkin kalimatnya kalau memang panjang itu diberi keterangan saja nanti di sebelah kanan dari proses tadi seperti itu sebagai tindak lanjut dari keterangan proses yang akan dilakukan oleh apa namanya user nanti seperti itu. Kemudian gunakan anotasi jika perlu untuk penjelasan tambahan. Tadi yang saya katakan semacam anotasi semacam komen Bapak Ibu. Jadi semacam kalau kita dipakai Word itu kan ada komen gitu. Ketika ada fitur review itu kemudian bisa diberikan fitur komen. Oke. Mungkin kita langsung saja praktik Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu bisa membuka aplikasinya tadi. Tapi sebelum itu saya kenalkan dulu, saya tawarkan di sebelumnya, bukan saya kenalkan ya, saya tawarkan dulu sesuai dengan file yang sudah kami share kepada Bapak Ibu melalui Pak Kepala Sekolah. Ini ada satu file. Ini bukan apa ya, bukan pakem ya Bapak Ibu ya, bukan pakem template, hanya ini yang juga kami gunakan di perguruan tinggi juga. Nah, sehingga monggo ini bisa digunakan sebagai SOP-nya. Nah, sehingga tadi sudah disinggung juga oleh Bu Nunuk dan Bu Ayu bahwa judul SOP itu memang harus jelas, gitu, ya, baik itu dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa asing atau disesuaikan dengan kondisi. Kemudian logo lembaga dan yang terpenting adalah nomor dokumen. Nah, ini nomor dokumen ini nanti monggo kesepakatan dari setiap unit ya atau mungkin bahkan sekolah sudah memiliki standar arsip kearsipan ya di dalam dokumen, monggo disesuaikan. Kemudian tanggal terbitnya ini harus dipastikan Bapak Ibu karena melihat dari apa namanya update atau masih layakkah atau masih relevankah SOP ini dilakukan atau dijalankan itu berdasarkan dari kapan terbitnya sehingga akan eh, bisa dilakukan yang namanya revisi. Nah, kemudian ada satu dokumen Bapak Ibu. Ini apakah master, apakah ini salinan dari SOP master tadi yang terkendali? Terkendali itu maksudnya gini. Memang tidak semua apa namanya tidak semua pihak bisa mengakses seperti itu. Misal ada SOP di dalam penggunaan anggaran apa namanya di dalam sekolah seperti itu. Mungkin beberapa pihak saja yang bisa mengakses tadi. Misal kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Ya, jadi
guru dan mungkin bahkan siswa pun tidak bisa mengetahui bahasanya terkendali. Atau mungkin saldo tidak terkendali ini bisa yang berhubungan dengan seperti SOP kedisiplinan siswa seperti itu, seperti penggunaan baju, apa namanya, seragam, penggunaan atribut di dalam. Kami hanya mengira-kira saja ya Bapak Ibu, apakah memang seperti ini bergantung pada eh, kondisi di sekolah. Tentunya mengetahui itu pasti kepala sekolahnya. Kemudian sebagai penyusun atau kepala sekolah atau mungkin bahkan guru atau tenaga administrasi nanti di apa namanya diketahui juga atau disahkan juga oleh wakil kepala sekolah kalau memang ada dalam bidang penjaminan mutu. Kalau nggak ada bisa langsung saja tanpa penjaminan mutu. Nah terus disahkannya ini saya juga kami juga persepsinya apakah mungkin ini langsung ke atas atau seperti apa gitu, monggo disesuaikan. Ini untuk legalitas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk template untuk sistematika tentunya minimal ada 7 ini Bapak Ibu. Oke, jadi sudah disebutkan oleh Bu Nunu dan juga Bu Ayu tadi bahwa tujuan SOP itu harus disajikan pada awal tadi seperti tebak-menebak buaya tadi Bu Ayu ya sama apa tadi koala tadi sama. Jadi kita jangan sampai judulnya itu berhubungan dengan kesiswaan ternyata berhubungan dengan kurikulum. Nah, jangan sampai salah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup. Nah, tentunya ini diberikan penjelasan atau definisi tadi ya. Sorry, ruang lingkup ini lebih ke apa yang akan dibahas di dalam SOP ini gitu ya. Kemudian referensi ini boleh dari undang-undang ataukah peraturan-peraturan atau landasan yuridis yang memang Bapak Ibu gunakan atau acu gitu ya. Karena di Indonesia sendiri Bapak Ibu sudah tahu banyak sekali peraturan-peraturan yang memang turunan dari beberapa undang-undang seperti itu ya. Kemudian definisi, ini adalah beberapa definisi yang memang dirasa menjadi kata yang sering keluar atau kata-kata yang memang menjadi kunci di dalam SOP ini seperti itu. Kemudian yang kelima adalah rincian prosedur. Jadi bedanya nanti Bapak Ibu gini Bapak Ibu. Nomor 5 adalah rincian prosedur ini dalam bentuk pointer ya. Jadi satu, misal SOP penyelenggaraan kegiatan kesiswaan. Nah, seperti itu. Langkah awal adalah mengajukan proposal kepada kepala sekolah. Misal seperti itu. Nah, itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah proposal direview atau dipakan bersama apa namanya pimpinan atau bersama jajaran pimpinan yang ada di sekolah bisa Mekah seperti itu dan seterusnya. Itu rincian prosedurnya Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap keenam, nanti inilah yang dimaksud dengan pemanfaatan bizagi tadi Bapak Ibu. Jadi dalam bentuk visual, Bapak Ibu akan bisa menyajikan diagram alur prosedurnya yang mungkin bisa lebih mudah dipahami gitu karena terkadang orang itu kan ada yang apa ya lebih mudah memahami bentuk gambar atau bagan ya daripada teks seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah daftar dokumen. Daftar dokumen ini eh, seperti dokumen-dokumen yang sebagai penunjangnya. Contoh tadi misal pengajuan kegiatan kesiswaan atau kesiswaan gitu. Nah, itu yang pertama mungkin adalah proposal. Nah, di sini tinggal ditulis proposal, kemudian SK apa namanya panitia yang bersangkutan, misal panitia apa adiwiyata dan sebagainya gitu ya, misal seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dokumen ini harus jelas dan juga harus berhubungan dengan yang namanya prosedur gitu sehingga apa ketika SOP ini disajikan diresmikan atau divalidasi dokumen-dokumen wajib yang harus ada adalah dokumen yang tersaji di dalam poin nomor 7. Jadi inilah Bapak Ibu 7 sub yang sekiranya wajib boleh ditambahkan gitu ya tapi jangan dikurangi Bapak Ibu ya. Jadi 7 ini wajib mulai dari tujuan sampai dengan daftar dokumen. Baik Bapak Ibu, ini saya sedikit menyampaikan contohnya ini sebelum kita ke bisaginya nih. Contohnya, Bu Ayu ini sudah nampak nih Bapak Ibu. Ini. Sudah, Adit. Oh, nggih, Bu. Udah ada sudah. Ini saya contohkan dari UNESA Bapak Ibu. Ini SOP di apa namanya ke alumnian nih Bapak Ibu ya. Jadi sama apa namanya? Template-nya juga sama, tidak jauh beda. Jadi tadi ada judul, ada versi nanti mungkin kalau di Mekah kan menggunakan apa semacam Arabik gitu ya, caranya. Kemudian logo lembaga,
Nah, ini masih draft Bapak Ibu nggih. Nah, nomor dokumen, tanggal terbit dan seterusnya. Jadi kalau di kami itu ada namanya penjamin mutu, ada direktur kelembagaan, ada penyusunnya juga. Dan disahkan oleh wakil rektor kalau kami. Nah, makanya nanti disesuaikan saja dengan apa namanya kondisi yang ada di SIM. Kemudian tujuan Bapak Ibu memang tidak terlalu banyak, tapi ini bergantung ya kebutuhan dari setiap SOP. Tujuan ini bisa dalam bentuk pointer ataukah tujuan secara global. Monggo. Nah, kemudian ruang lingkup juga sama. Ini lebih jadi gini Bapak Ibu, kalau kalau kami itu di kampus itu merujuknya kepada pertor nih, jadi peraturan rektor nih. Jadi peraturan rektor atau peraturan dari sekolah tadi itu diturunkan menjadi SOP Bapak Ibu. Nah, sehingga setiap ruang lingkup itu menjawab pasal di setiap apa namanya kalau di kami pertornya atau peraturan sekolahnya atau peraturan dari kepala sekolahnya seperti itu. Nah, referensinya itu mengacu pada beberapa referensi. Tapi diurut Bapak Ibu, nggih, ini mulai dari yang tertinggi adalah undang-undang sampai yang terendah. Mungkin biasanya ada buku pedoman, ada apa namanya juknis. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu paling rendah Bapak Ibu. Oke, itu referensinya. Kemudian definisi, nah karena bahasanya adalah alumni, nah ini perlu diperjelas juga. Alumni itu seperti apa, gitu ya. Atau mungkin kalau di Bapak Ibu, kesiswaan itu apa, gitu ya. Kegiatan kesiswaan itu apa. Nah, itu perlu disajikan di sini. Nah, kemudian seperti apa standar pengelolaannya, gitu ya. Barulah, nah ini kami tambahkan ya, ada asas. Ini kan tambahan saja, ini bergantung pada kebutuhan Bapak Ibu, memang. Nah, kemudian saya lanjutkan saja ini tambahan. Nah, ini tadi rincian prosedur, Bapak. Nah, ini ada beberapa poin di sini yang mana nanti bisa di breakdown atau bisa di per detail menggunakan aplikasi Bizaki, Bapak Ibu. Ini salah tempat prosedur utama. Tampilannya, Bapak Ibu, nanti akan seperti ini. Akan ya cukup rapi, Bapak Ibu. Ya. Jadi bergantung pada apa Bapak Ibu nanti ketika menyajikannya, gitu ya, dalam mendesainnya, gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini. Tadi kami sampaikan bahwa Bizagi ini kelebihannya salah satunya adalah bisa memberikan perbedaan peran tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ini misal ya, ada direktorat atau mungkin kepala sekolah gitu ya. Dan di sini mungkin mahasiswa atau siswanya gitu ya. Nah, sehingga SOP ini jelas secara keperuntukannya. Biasanya kita kalau bikin SOP itu kan pokoknya lurus saja gitu ya, atau turun ke bawah dan seterusnya. Atau mungkin ketika sudah dipisah pun kadang-kadang kita masih ada yang apa namanya proses itu kembali lagi ke awal atau menumpuk di proses yang sudah kita susun. Nah, ini di Bizaki nanti monggo bisa Bapak Ibu modifikasi seleluasa mungkin gitu ya. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa daftar dokumen atau daftar rekaman adalah beberapa dokumen yang memang berkaitan dengan ketentuan yang ada di dalam SOP. Nah, ini bergantung pada setiap SOP Bapak Ibu. Okay? Misal tadi berhubungan dengan alumni, tentunya ada SK Ikatan Alumni, kemudian surat permohonan kegiatan, surat izin kegiatan, pedoman pengelolaan kegiatan alumni, daftar hadir dan publikasi kegiatan yang sudah diselenggarakan. Jadi inilah dokumen wajib dalam SOP atau penyelenggaraan kegiatan kealumnian yang ada di kampus UNESA seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan SOP. Ini masih satu SOP Bapak Ibu, nggih. Jadi SOP itu banyak. Memang ngapunten Pak Mustafa. Jadi memang tidak bisa langsung apa ya, eh, di apa dibuat secara menyeluruh langsung. Tentunya alangkah baiknya kalau kami boleh bersaran dimulai dari hal-hal yang memang strategis dulu Bapak Ibu, karena itu memang menjadi apa poin penting di dalam SOP. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi contohnya, nggih. Mohon izin, ini langsung saja eh, untuk membuka aplikasi Bizaki. Nggih. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada yang terkendala bisa raise hand, Bapak Ibu, yang mungkin belum terinstall atau bagaimana? Bapak Ibu yang ada di Saya termasuk Pak yang belum terinstal. waduh, kepala sekolah belum bisa nih ya. Ini Bapak, mungkin begini Bapak, mungkin ini karena nggih, karena saya khawatir waktunya nanti terlalu panjang juga. Mungkin saya nanti akan sediakan Siap, siap. kesempatan eh, untuk Zoom di luar kegiatan apa namanya penyampaian pelatihannya. Monggo nanti akan saya bantu gitu, nggih, Pak Mustafa, nggih. Cuman izin untuk menyampaikan dulu Oke, siap. eh, teknisnya, nggih, Siap, nggih. siap Pak. Baik, nggih. Baik Bapak Ibu. Ini saya
Nah, ini sudah mulai. Nah, misal nanti kalau menggunakan yang saya share tadi itu memang menggunakan versi yang agak lama Bapak Ibu. Nanti monggo mau di-upgrade atau tidak, silakan. Kalau saya sih lebih masih nyaman pakai yang lama gitu ya. Tapi fiturnya masih tetap Bapak Ibu Saya gitu ya. saya seperti itu juga, Pak. Sama. Sama gitu. Oh iya Bapak, siap siap. Ya, sama, Bapak Pak. Abdullah. Ya. Iya, iya. Ah, Siap Bapak. sama, Oke. sama, Pak. Oke. Ya, sama. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini nanti memang setiap masuk ini, nah kita diarahkan untuk login, login dan login. Ini ditutup aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, tidak tidak berpengaruh sama sekali. Oke. Nah, sampai nanti, nah muncul proses seperti ini. Oke, muncul proses seperti ini. Sama, Nah, Pak. oke, Sama. baik Bapak. Nanti, nah kita coba Bapak Ibu, kalau memang ini, misal ini, mungkin Pak Abdullah, Pak Abdullah di SIM sebagai guru apa Pak? Atau mungkin menjabat sebagai apa di sana? Saya guru, Pak. Guru biasa, Pak. Balik kelas 6. Oh, Tapi udah lama oke. gitu, Pak. Karena saya regenerasi, Pak. Saya neruskan yang muda-muda aja, Pak. Jadi Baik Pak generasi Abdullah. muda Misal seperti ini, Pak Mustafa gitu. Ya, baik Pak Abdullah, siap. Nah ini cukup. misal kami anu ya berikan misal semacam contoh gitu eh, terkait SOP. Ini tinggal diklik aja Bapak Ibu tadi ya. Jadi ada kata ini tinggal ada saya ulangi lagi. Nah, ada proses satu ini tinggal kita klik saja, oke. Kita kontrol A, tinggal kita tulis saja Bapak Ibu. Misal SOP apa namanya kedisiplinan peserta didik. Peserta didik. Ini kalau di dalam SOP-nya ini tanpa menggunakan lokasi gitu Bapak Ibu gitu. Apa namanya? Misal kayak di sekolah Indonesia Mekah misal seperti nggak perlu. Nah, nanti itu silakan ditampilkan di dalam versi tadi, template Word-nya tadi yang saya sampaikan seperti di awal tadi. Gitu. Nah, seperti ini di sini Bapak Ibu, oke. Jadi nanti silakan disajikan di situ saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah pertama adalah memastikan ini ada berapa apa namanya peran yang akan kita susun sebagai prosedur. Semisal ada tiga peran Bapak Ibu, oke. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah siswa. Misal seperti itu, oke. Nah, ini tinggal ini fitur apa namanya LAN ini tinggal ditahan, digeser masuk ke dalam. Nah, oke. Sampai muncul yang namanya LAN 1, gitu, oke. Nah, silakan Bapak Ibu kalau memang mau mencoba. Nah, kemudian kalau tambah lagi Pak, ini 3 tempat sih, silakan. Ini tinggal di geser. Nah, ini sudah ada 2. Mungkin saya buat 3 aja nih, biar kalian. Nah, ketika sudah 3 line seperti ini Bapak Ibu, nah silakan ini bisa di sesuai kreasi Bapak Ibu atau ya selera Bapak Ibu ya, ini bisa dinaikkan gitu ya, bisa diturun gitu. Nah, biar lebih rapi. Ini selera Bapak Ibu ya. Nah, kemudian line-nya ini monggo bisa ditulis misal ini kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini mungkin bisa ditulis guru, ya, ini bisa ditulis peserta didik. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, monggo atau mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau kecepatan ini. Gimana Pak Abdullah, Pak Kepala Sekolah, Pak Mustafa? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Ayo Bapak Ibu Apa yang sudah bisa menggunakan aplikasinya, saya nggak bisa menggunakan jadi menyimak saja. Ya, saya ngikuti yang apa yang disampaikan Pak Aditya gitu, Pak. Lagi lihat-lihat dulu, Pak, acara Oh, YouTube. baik, baik. Ya, karena Oke, oke. saya ngikuti Nah, tutorial di YouTube juga, Pak. Setelah saya download, saya pengen tahu sih, karena saya ini baik. yang asing juga, yang pertama kali lihat gitu kan. Jadi Ya, saya ngikuti perkembangan aplikasi ini. Ya, ternyata sama itu seperti yang Bapak sampaikan. Ini lebih bagus, betul, Pak, Bapak. karena ada gurunya. Tadi hanya otodidak itu, Pak. Terima kasih, Pak Aditya. Oke. Ini saling belajar, Pak Abdullah, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika sudah ada 3 seperti ini bisa ditarik lagi, Bapak Ibu, bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan gitu, ya. Nah, nanti monggo. Nah,
Kita mulai mungkin dari start eventnya, ini bisa ditahan lagi, bisa digeser ke sini. Ini seperti menggambar saja Bapak Ibu. Nah, kalau teman-teman sipil itu pakai AutoCAD lah, seperti itu sama aja. Nah, ini startnya. Kemudian untuk aktivitinya kita pakai tas atau yang warna biru ini Bapak Ibu. Nah, ini kita sampaikan fitur dasarnya aja Bapak Ibu, oke? Nah, baru di sini ditulis Bapak Ibu. Misal eh, kepala sekolah melakukan sosialisasi apa namanya peraturan kedisiplinan siswa, misal seperti itu. Nah, ini sudah menjadi aktivitas pertama yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah atau Pak Mustafa tadi. Nggih. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil, monggo. Ini selera Bapak Ibu, nggih. Nah, bisa seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk alurnya menggunakan sequence ya, sequence flow ya. Ini tinggal ditarik lagi sama. Nah, ini buatnya sekali aja Bapak Ibu. Hanya di awal saja. Nah, nanti ini tinggal ditarik ke hijaunya, tinggal digeser ke hijaunya, dan juga yang merah ini digeser ke kotaknya ini. Nah, ini sudah connect Bapak Ibu. Misal Pak Abdullah atau mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan, wah ternyata ini ada fitur apa namanya proses lagi. Tinggal diklik saja di bagian activity-nya, kemudian diklik ini warna biru sama. Nah, sudah muncul. Misal kepala sekolah, misal gitu ya. Atau mungkin ini sudah ke guru ya. Guru melakukan sosialisasi kepada siswa di setiap kelas. Ini anu hanya contoh saja ya Bapak Ibu, mungkin aslinya ya Bapak Ibu yang lebih paham ya. Nah, ini bisa kita tarik Bapak Ibu ke bawah sini. Nah, ke sini. Nah, ini dipastikan jangan ke sini Bapak Ibu. Kalau di sini, nah ini bukan satu urutan gitu gitu. Nah, gitu ya. Nah, baiknya lebih diberikan apa namanya jarak. Tapi ini menyesuaikan Bapak Ibu, menyesuaikan selera Bapak Ibu juga. Nah, misal seperti ini. Kemudian ada proses lagi misal siswa apa namanya eh, menggunakan atribut sesuai ketentuan sekolah. Nah, ini monggo kalau memang ada versi siswanya Bapak Ibu ini bisa diturunkan lagi ke bawah sini. Nah, ini bergantung pada nah ini diluruskan aja kalau ada yang belok-belok. Nah, seperti ini. Ini secara urutan nih Bapak Ibu ya. Nah, misal ada suatu keputusan Bapak Ibu, misal berhubungan dengan punishment misal gitu ya, ada hukuman atau tidak. Misal guru mengetahui bahwa ada pelanggaran, itu silakan Bapak Ibu bisa menambahkan eh, keputusan di sini. Mohon maaf. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Nah, oke, delete biasa. Nanti klik tinggal di delete gitu aja. Sangat mudah sekali. Kalau di Word kan kadang-kadang bikin banyak nge-lag keliru gitu kan. Akhirnya Word-nya muter-muter hilang. Biasanya seperti itu yang terjadi kalau menggunakan Word. Nah, kemudian ini silakan menggunakan sequence seperti ini, Bapak. Sorry, gateway. Nah, ini yang manual seperti ini, gitu. Tinggal ditarik. Tapi kalau ingin langsung, diklik tadi, kemudian dipilih yang diamond tadi. Nah, seperti ini. Kemudian dipilih lagi proses. Nah, monggo nanti tinggal disesuaikan. Bahwa ini adalah bentuk dari suatu keputusan. Misal kalau ini keputusannya iya atau tidak, tinggal dilanjutkan. Kalau memang tidak, ini bisa kembali lagi ke alur sini. Ini bisa bisa diarahkan ke sini, Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini arahnya. Ini, mohon maaf, ini kalau agak delay, Bapak Ibu ya. Eh, sinyal di saya kayaknya kurang baik, Pak Punten. Nah, ini kemudian bisa diarahkan ke sini lagi. Nah, ini misal kalau ada yang kembali, gitu. Maksudnya ada proses kalau itu berhubungan dengan suatu revisi atau menghadap kepala sekolah itu silakan bisa dikembalikan ke proses berikutnya. Ya, jadi ini bergantung pada kebutuhan. Nah, semisal di dalam proses ini dinyatakan sudah berakhir, nah monggo ini bisa ditambahkan ini lingkaran warna merah. Nah, ini dikatakan sudah selesai. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini sangat simpel sekali. Nah, ini bergantung
kata kuncinya adalah kalau pengen mudah bikin SOP-nya adalah memastikan Word-nya ini sudah selesai dulu Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika menggambar itu tinggal ngambil kata-kata yang ada di ini rincian prosedur tadi, tinggal di copy gitu ya. Kalau memang terlalu panjang ya nanti di parafrase lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini nanti tinggal bisa dirapikan, diperkecil lagi misal gitu ya. Seperti ini, kata lagi, monggo ini bebas Bapak Ibu ya. Sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa gini sebetulnya bisa juga selain SOP itu juga bisa untuk membuat struktur organisasi Bapak Ibu yang disesuaikan dengan apa namanya garis koordinasi atau tupoksi yang lainnya. Jadi, karena di sini juga ada layanan association, kemudian juga message flow-nya tadi. Message flow ini yang berhubungan tadi Bapak Ibu dengan kayak tambahan informasi tadi, gitu nih, tambahan informasi yang sekiranya kalau ini terlalu ini panjang gitu nih, ini panjang nanti dikaitkan di message flow-nya di sini ditaruh di sini atau mungkin ditaruh di luar dari kotak flowchart-nya tadi. Nah, jadi banyak keuntungan yang bisa kita pakai menggunakan Bizaki selain gratis tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ketika mengekspor itu banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, ini file gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan save as, kalau save as itu nanti tampilannya itu seperti kita menggunakan kalau Bapak Ibu pernah melakukan analisis apa namanya menggunakan kuantitatif itu ada SPSS itu Bapak Ibu ya atau menggunakan Word gitu ya. Pasti save-nya itu sesuai dengan dokumen aplikasinya. Ini jadi masih bisa dibuka lagi, masih bisa diedit kalau menggunakan save as yang seperti ini. Ini dengan formatnya adalah BPM Bapak Ibu. Jadi bisa di diagram model ini. Nanti diberi nama. Misal ini contoh SOP kedisiplinan. Contoh sini. Oke. Nah, itu menggunakan save file-nya Bapak Ibu ya. Save file yang ada apa namanya? Nah, nanti tampilnya seperti ini. Oke. Si loading. Nah, ini sudah tersimpan diagram satu. Nanti ini bisa direkam juga Bapak Ibu. Misal ini adalah SOP kedisiplinan di nah, kecil. Ya, ini seperti ini sudah. Nanti bisa ditambah lagi Bapak. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin menggunakan Word atau menggunakan image itu send and publish Bapak. Ya, nanti export other format. Nah, ini bisa image. Nah, contoh image ya Bapak Ibu ini. Ini saya contohkan di sini contoh PNG, formatnya PNG. Coba kita cek di download. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ketika menjadi image sudah nah, seperti ini. Nah, ini bisa tinggal di copy saja di dalam apa namanya Word yang sudah disediakan tadi. Kalau memang menggunakan seperti ini, gitu ya. Ada juga eh, ini bisa dijadikan semacam buku prosedur Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kembali lagi ke fitur ya. Nah, ini di save PDF. Nah, save PDF ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan seperti buku ada daftar isinya gitu. Nah, ini misal nama nama filenya apa? Misal ada profilnya sendiri ya diberi nama. Nah, ini ada SOP kedisiplinan tadi sudah ada ya. Karena kita hanya membuat satu SOP tadi, kita centang aja satu SOP ini. Apply. Kalau nanti Bapak Ibu punya banyak aplikasi, apa, punya banyak SOP, silakan dicentang sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal di-apply. Nah, ini nanti dicek lagi. Kalau sudah di next, Bapak Ibu, atau mungkin kita cek dulu apa namanya optionnya. Ini tentu saja Bapak Ibu ya, tidak perlu diganti. Kemudian next. Nah, di sini Bapak Ibu silakan di select all. Ini kalau nggak di select all nggak muncul Bapak Ibu. Oke, select all, kemudian di next. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, itu berarti sudah akan masuk dalam PDF-nya. Kita coba kalau kita hilangkan ya select all-nya ya. Nah, ini hilang, nggak ada apa-apanya. Seperti ini. Nah, oke. Saya ulangi. Select all, next. Kita next lagi. Nah, ini monggo. Mau sistem portrait
atau sistem landscape. Nah, kita anggap saja menggunakan eh, landscape ya dengan apa namanya format yang sudah disediakan. Kemudian save-nya di mana? Save-nya kita tentukan misal di download lah katakanlah gitu ya. Contoh SOP. Kita publish. Ya, oke. Do you want? Nah, ini save saja. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Biar membuat dulu. Ya, nanti kalau itu di dalam satu PDF tadi itu bisa ada seratusan SOP bisa Bapak Ibu. Nanti akan ada daftar isinya langsung. Ini contohnya nih. Nah, sudah masuk. Nah, ini judulnya misal SOP apa namanya si sekolah Indonesia maka seperti itu. Nah, menggunakan bisa. Nanti langsung muncul ada daftar isinya seperti ini. Nah, ini monggo Bapak Ibu tinggal nulis SOP apa, SOP apa, SOP apa. Bergantung dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti di contohnya gambaran SOP pertama. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nanti kalau ada SOP kedua, nanti di bawahnya ini semua Bapak Ibu. Oke. Nah, ini bisa juga menunjang data akreditasi dan juga apa namanya kebutuhan dari pengelolaan dari persekolahan begitu. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian sebetulnya fiturnya sangat sederhana sekali. Memang ya perlu ketelatenan juga ya untuk pembuatan SOP ini. Tetapi eh, ada jaminannya Bapak Ibu. Jaminannya adalah nggak mungkin nge-lag gitu ya. Kalau kita pakai Word, apalagi menggunakan tabel Bapak Ibu ya, kita masukkan sheet itu banyak. Akhirnya itu tadi muter-muter aja karena terlalu berat. Nah, kalau ini insya Allah eh, sepengalaman saya atau kami dalam membuat SOP ini tidak pernah sampai nge-lag gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Monggo kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi atau eh, tanya jawab, monggo Bapak Ibu. Saya persilakan atau simulasi, monggo. Ini mohon maaf Pak Mustafa nggak bisa praktik ini jadi. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Mustafa mau nyoba Saya, Pak. saya nggak bisa download, Bu. Oh, Mungkin teman-teman yang gini yang sudah sempat praktek, siapa tahu ada kendala bisa ditanyakan. mm-mm. Pak Mujtabah, Pak Tabah gimana Pak Tabah? Pak Sadullah? Mumpung ada pakarnya Pak. Pak Aditya luar biasa kalau tentang aplikasi. Sudah Pak, udah anu Pak, saya Pak Kebetulan. sudah diinstal. Cuman saya pakai Microsoft Heeh. anunya, emailnya nggak pakai Google. Udah Oh, ini, iya, udah iya. diinstal, udah Oh, terinstall. Alhamdulillah. Ya memang Pak Mustafa dan Bapak Ibu sekalian memang butuh waktu dalam arti tidak bisa langsung selesai hari ini atau besok dan sebagainya. Memang butuh apa namanya ya diskusi juga ya mungkin Pak Mustafa nih karena namanya SOP itu kan harus disepakati oleh semua pihak. Oke. Nah itu. Jadi kami membantu salah satunya menggunakan aplikasi tadi bisa seperti itu. Sebetulnya banyak juga. Cuman yang memang satu free dan yang kedua saya rasa Bapak Ibu bisa lah gitu ya. Apalagi tadi Pak Abdullah Khutub tadi ya sudah melihat YouTube tadi ya. Nah, itu mungkin lebih menambah Hmm. lagi Coba masalahnya saya gitu nih. tampilkan punya Ya, saya Pak. Apa benar itu salah ya? Saya tampilkan, saya ya bagi boleh Pak ya. Bapak. Boleh silakan Bapak. Silakan Pak. Silakan. Nah, punya saya sampai di sini Pak. oh Tinggal udah. pindah. Saya Iya, sudah ini bisa sudah masuk. tuntun Pak Kutub itu kalau sampai di situ. Sebenarnya kita dari awal bisa itu. Hanya saja itu jangan diconteng waktu kita install itu. Ya, Bisa. Makanya betul. saya masuk dengan letter gitu. Bisa. Mm-mm. Ya, di Bisa. letter saja Pak. Jadi dia Betul. memang minta minta baru lagi gitu kan dengan email Ya, baru kita gitu kan. Tapi ya, saya ngikuti ya petunjuk gitu dari situ. Ternyata bisa. Awalnya saya ngikuti betul. itu dimintanya email gitu apa gitu kan. Tetap masuk. Akhirnya Ya, saya sampai di sini. Nah itu. Begitu Pak ya, Aditya. betul betul. Mudah-mudahan tepat. Saya coba-cobalah bisa insya Ya, Allah. Mudah-mudahan. ya, ya. Ya. Bapak, baik, baik, baik. Terima kasih Bapak. Emang betul banget. Jadi memang kami
Pak, tanpa harus download tadi ya, karena cukup besar 300 MB itu cukup besar. Tetapi insya Allah kalau memang ini sebetulnya untuk apa pengelolaan pendidikan, gitu, pengelolaan lembaga itu sangat, menurut saya sangat bisa bermanfaat gitu Pak Mustafa untuk hal itu. Tapi monggo kembali lagi, apakah nanti bisa diaplikasikan di SIM? Kami kembalikan lagi kepada pimpinan gitu nih Pak Mustafa dan Bapak Kusuma. Oke, monggo Bapak Ibu mungkin Menurut kalau ada saya yang sudah, Pak. sudah Pak Ini Ahmad Pak, gitu. mohon maaf Pak. Saya sudah Oh iya diinstal Pak, silakan Pak. yang digajinya Pak. Cuman saya masih Izaki. perlu belajar lagi nih Pak, gimana cara melakukan untuk selanjutnya gitu Pak. Apa boleh saya share Pak ya? Boleh Silakan Bapak, Pak. boleh silakan. Bentar, Pak ya. Iya boleh monggo Pak. Ini yang sudah saya bagikan Pak. Ini Pak ya, Nah sama tadi sudah. Oke, muncul Pak. ya betul Pak. Sudah sudah Nah muncul. ini Ini sudah Pak. di proses pertama. Mm-mm. Cuma saya harus bagaimana nih Pak? Kan saya belum begitu paham Pak. Harus Oh ya baik. banyak belajar lagi sama Bapak ini. Baik Pak Ahmad. Jadi itu kan ada proses satu Pak ya. Itu bisa klik 2 kali. Ya, Nah itu di bagian proses itu Pak ada tulisan proses satu. oh Nah itu ini. untuk nama SOP-nya. Nah silakan nanti bisa diberikan nama. Di delete Ya dulu. Pak ya. Nah dikasih nama. Mohon maaf. Ini dulu Pak. Judulnya dulu Pak. Judulnya dulu. Judulnya Pak ya. Judulnya dulu. Mungkin di undo di Tulis sini Pak ya. bukan Pak di proses ini Pak. Nah, itu Diproses Pak. Oh di sini peninggalan Pak. online. Iya betul betul. Ya di situ silakan dikasih nama dulu Pak. SOP-nya apa? Namanya. Boleh. SOP apa gitu. Monggo Bapak. Sesuai dengan terkait apa SOP guru. Tiket. Wah, nggih. Boleh. Nah, itu adalah title-nya, Pak. Oke, sudah diklik Iya lagi Pak. di Terus luar gimana nih di Pak? luar. Nah, sebelum Bapak menggeser tadi yang warna biru, nah, Bapak baiknya Iya Pak. membuat perannya dulu. Dihapus saja, Bang. Nggak gitu, nggak bisa dikembaliin soalnya. Dihapus saja, delete. Gitu aja, nggak apa-apa. Hapus Pak ya. L. Iya, di delete saja. Dan diklik di delete. Kan Delete. bisa, Pak, delete. Delete pakai ini, Mas, di keyboard Bapak aja. Delete gitu aja. Oke Pak. Nah, sudah. Ya, silakan Bapak menggunakan ini, Pak, yang apa namanya land, Pak, di bawah itu, Pak. Yang di bawahnya Yang ini Pak ya. warna merah, bukan, yang sebelahnya lagi, bawah, bawah, Ini. bawah, bawahnya. Nah, Ya. yang ada kayak kotak-kotak itu, sebelah kanan. Ada kotak-kotak Pak. Sebelah Sebentar. kanan. Namanya ini, Pak, Bawah apa yang namanya land, namanya land, Pak. land? Ya, land. Nah, bawahnya Land. itu kanannya, Pak. Kanan, Land. Kanannya Kanan Pak, full. Pak ya. kanan. Nah, Nah, itu, Pak. oke. Ya, itu digeser, Pak. Digeser, set. Nah, buat lagi, Pak. Nah, ini bergantung Pak Ahmad ya nanti kebutuhannya berapa. Misal dibuat 2 dulu Pak, misal Pak. Diklik lagi Pak, plannya tadi Pak, yang bikin baru lagi tadi, plannya Ini di Pak. bawahnya. Nah itu digeser lagi. Nah itu kan sudah ada 2, jadi nah Ya Pak. plan 1 silakan Bapak tulis mungkin kepala sekolah dan seperti itu kan ada anu ya, ada Oke. urutan kebijakannya kan. Nah, ini bisa ditulis kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena ini guru piket biasanya Pak Mustafa monitoring misalnya gitu ya. Kepala sekolah. Kemudian Betul. plan 2, ya plan 2-nya itu bisa guru. Itu Betul. Bapak. Nah, Oke. sudah. Nah, ini barulah kita mulai, Pak. Nah, kita pakai warna hijau dulu, Pak. Hijau itu sebagai eh, apa namanya? Tanda bahwa itu kita mulai ya. Hijau itu yang lingkaran hijau, Pak. Kita sudah kita klik, kemudian kita geser. Hijau kiri Hijau atas. kiri Pak ya. Hijau Nah, itu sebelah kiri, hijau, Pak. kiri. Warna hijau. Namanya apa Pak? Nama itu Full. hijau kiri itu. Hijau kiri. Iya, ini hijau itu. Namanya Di start atas event, Pak. Pak, Apa Pak? Start event. Masih paling Namanya Pak? start atas. event di atas, Pak. Di atas, Pak. Start event.
Ini. Lagi Pak, atas Pak. Yang lagi, Pak. Atas lagi Pak ya? Atas lagi dikit itu scroll dikit itu, Pak. Mana? Nah, Oh ini Pak. Nah, itu hijau, Pak. kiri. Ini tas. Kirinya, Bu. Taruh Pak. di mana Pak? Yang hijau dulu, Pak. Nah, itu digeser. Ini. Silakan ditaruh di kepala sekolah dulu ya, di bagian kepala sekolah. Digeser Taruh di mana Pak? Sini. kepala sekolah. Nah, situ itu untuk memulai, Pak. Nah, situ. Nah, itu tanda bahwa prosedur ini dimulai. Nah, kemudian silakan Bapak menggunakan yang kotak tadi, kotak biru. Sekarang, Biru. kotak biru ya disandingkan dengan yang warna hijau, Pak. Dikasih jarak sedikit lah nanti. Ini Pak. Nah, mungkin di situ nggak apa-apa. Nah, itu silakan nanti kalimatnya monggo, silakan Pak Ahmad menyesuaikan saja. Mungkin Pak Oh, Kepala Sekolah ngapain dulu gitu ya, menyesuaikan, iya, iya. mensosialisasikan peraturan atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau sudah, nah, silakan Bapak menggunakan tadi line apa namanya garis tadi, Pak, apa namanya sequence flow ya, menggunakan sequence flow. Scan. Oh ini gimana ya? Ya, Scan atau flow. digeser, Pak. Nah, ya digeser lagi. Geser kemana nih Pak? Oke, ke bagian tadi di antara Ini. lingkaran dan juga itu. Nah, ujungnya, oke sudah itu. Oke, ujungnya yang warna biru sudah itu harus ditempelkan ke yang warna hijau. Nah, yang ujungnya itu Warna lingkaran biru. kecil itu ditempel di situ. Nah, itu boleh. Dipastikan menempel, Pak ya. Biar itu connect. Yang ditempel yang panahnya, Pak. Jangan yang kotaknya. Panahnya yang ditempelkan ke. Ini Pak. Ya, maksud saya tanda panahnya itu yang ditempelkan ke Ya. kotaknya. Nah, bukan kotaknya yang ke panahnya, Oh. Pak. Nanti kesulitan Bapak malah. Nah, sudah, oke. Nah, oke, sudah. Nah, pokoknya Iya, kalau, iya. kalau ketika ditarik-tarik dia ngikut, nah itu sudah berarti sudah nempel itu, Pak. Ya, oke. Oke Pak. Nah, itu dilanjutkan nanti itu diklik lagi yang warna biru, Bapak, yang sudah Bapak buat itu kotak itu. Bukan yang di dalam Ini. itu ya. Nah, ya. Nah, itu kan ada ya diklik dulu. Nah, itu kan ada pilihan di kanan kecil, Pak ya. Ada biru, ada hijau. Nah, itu silakan Iya. pilih biru lagi. Ini. Klik biru. Nah, Bapak sudah nggak perlu buat lagi narik-narik lagi sudah. Tinggal sudah jadi Oh tinggal satu dari ke seperti bawah Pak ya? otomatis. Ya, nanti ke situ, boleh Oke. ke atas boleh. Hehehe. Ya ini ya seperti itu Pak nanti. Oke Pak. Ya. Tinggal nanti prosedurnya Kalau tergantung Pak Ahmad nanti. enggak, enggak. Kalau ada video tutorialnya Pak, mungkin bisa dikirim Pak lewat link Oh Pak. iya. Ya, baik-baik. Mungkin nanti saya Untuk buat beginner rekaman Pak. di YouTube dulu Pak ya. Enggak. Untuk Siap-siap, nanti saya buat khusus untuk rekaman di beginner YouTube. Pak. Mungkin rekaman Siap. yang Zoom kita ini, Pak. Zoom ini. Oh ya, Rekamannya. baik. Akan kami share. Siap, Ya, nanti siap. di link dikirim Pak Mustafa nanti di grup kita nah, dikasih tahu. Insya Allah. Iya, iya, Mudah-mudahan. iya. Ya. Baik Pak Abdullah. Siap. Oke, seperti itu Pak Ahmad gitu ya. Untuk Oke Pak. Matur Pak nuwun Ade, Pak, terima matur kasih Pak. nuwun. Sudah keren. Oke, oke. Ini saya Pak ya, untuk hentikan Oke, berbagi monggo. Pak Gi. Oke, Oke. keren Pak. Boleh. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin kesulitan bisa kita bahas bersama. Dari Bu Ayu dan Bu Nunu mungkin ada tambahan? Monggo. Sudah cukup. Hanya mungkin tadi ada sedikit ini ya, tambahan ya Pak Adis tentang Monggo. status apa dokumen ya. Tadi belum sempat ini ya. Status dokumen itu kan ada yang draft, kemudian apa disahkan gitu ya. Itu saya kira juga penting. Mungkin itu komponen yang terlupa. Jadi jika memang SOP itu masih dalam bentuk draft, statusnya adalah draft gitu ya. Kalau sudah disahkan, disahkan. Jika memang direvisi, nanti statusnya direvisi. Jadi mungkin itu satu komponen yang mungkin saya terlupa untuk menyampaikan tadi. Itu saja Pak Adit. Keren saya kira penjelasan Pak Adit ini. Baik Bu Nunu. Terima kasih tambahannya tadi itu. Monggo Bu Ayu mungkin ada tambahan. Siap, terima kasih Pak Adit. Bapak Ibu, eh, keren ya, baru diinstal ternyata langsung bisa ya Pak Adit ya. Luar biasa.
Kita kasih reaksi apa Waduh. namanya? Reaksi dulu dong Bapak Ibu buat Bapak Ibu sendiri gitu kan. Sip. Keren. Masya Allah mengapresiasi diri sendiri. Luar biasa. Mungkin mau Iya. apa? Sebelum ini saya mungkin Iya. mengingatkan sedikit ya, Bapak Ibu kalau misalnya mau eh, lanjut kuliah lagi mungkin bisa bergabung bersama Nah, ini kami monggo gitu. Bu. Mungkin Bu Nunu bisa Monggo Bu menambahkan Koprodi. ini kaprodi kita, ya kaprodi pasca Boleh ya? sarjana S3. Boleh ya Bapak Ibu ya? Sedikit nyepil dikit. Iya, ya Sekalian PMB. mohon izin ini Pak Korprodi S1 juga. Pak Adit, mohon izin Pak Ketua. Bapak Ibu, jika ingin melanjutkan studi lanjut untuk ke jenjang doktor ya, program doktoral, kami siap memfasilitasi dan sudah ada kawan-kawan dari Riyadh, 2 orang, Ibu Kiki dan Ibu Herna. Juga saat ini Bapak Kepala Sekolah di Riyadh sana, Pak Nono Purnomo yang baru saja melaksanakan tugasnya di Riyadh itu sudah menempuh. Kalau Pak Nono sudah melewati ujian proposal, jadi kami semangatnya adalah ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi target 2,5 tahun atau 5 semester itu harus sudah selesai, sehingga saya kira ini adalah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi dan fleksibilitas layanan tanpa mengurangi kualitas dengan SOP yang jelas, karena kita konteksnya hari ini SOP ya. Dengan SOP yang jelas itu saya kira ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan. Dan Pak Atase sendiri, insya Allah kemarin saya sudah bertemu dengan beliau, Pak Atase yang baru gitu ya, eh, menyampaikan, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu juga untuk yang ingin melanjutkan. Dan saat ini Bu Kiki dan Bu Erna sudah menempuh 2 semester. Jadi perkuliahan hanya berlangsung 1 tahun Bapak Ibu. Selepas itu adalah menyelesaikan tugas akhir mulai dari proposal sampai dengan ujian disertasi yang akan diujikan secara terbuka dan nanti akan bisa disaksikan oleh kawan-kawan pendekar-pendekar pendidikan yang mengajar di luar negeri. Kami nanti akan undang karena nanti setting untuk Bapak Ibu yang menempuh studi program doktoral yang di luar negeri sana itu kami akan laksanakan secara hybrid begitu untuk ujian terbuka sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan yang lain. Silakan Bapak Ibu, nanti mungkin nomor kontak saya sampaikan, izin ya Pak Korprodi S1, Pak Dr. Shunu. Saya nanti akan sampaikan nomor kontak saya di kolom chat ya Bapak Ibu, barangkali bisa disimpan. Kebetulan saat ini saya mengemban amanah sebagai Korprodi di S3 Manajemen Pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan program doktoral bisa disegerakan mumpung ada kebijakan dan kebijaksanaan dari pimpinan ya, dari atas pendidikan untuk Saudi Arabia ya, dari Indonesia itu sudah memberikan lampu hijau dan memang dimotivasi begitu ya. Bisa ditanyakan langsung nanti kontak ke Bu Kiki dan Bu Herna yang saat ini sudah on the way menyelesaikan studinya di program doktoral. Juga termasuk Pak Kepala Sekolah di Riyadh, Pak Nono Purnomo yang sudah melaksanakan ujian proposal. Dan segera ini Pak Adit ini juga nanti akan menyusul ini. Targetnya adalah 5 semester ya Pak Adit ya. Itu ikan sepat, ikan gabus tanpa ikan lele, makin cepat makin bagus tanpa bertele-tele. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya Pak Dr. Shono Triantoyo dan juga Pak Ketua, Pak Adit, dan juga Bu Ayu yang merimen. Ya, ini mungkin momentum yang baik ya untuk menyampaikan kabar baik juga kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Pak Adit. Baik, Bu Nunu. Nah, di Bapak Ibu nih, sedikit tadi nih, maksudnya ada manajemen humas sedikit lah gitu. Ada informasi yang ingin disampaikan gitu ya. Begitu Pak Mustafa. Nah, mungkin ada respon dari Pak Mustafa mungkin Pak Mustafa, monggo. Insya Allah teman-teman akan segera lanjut, Pak. Karena saat ini memang 70% sementara proses penyelesaian S2. Kalau saya sendiri di FBS, Bu,
sudah masuk semester 2 sementara proposal. Ya, keren-keren nggih. Mungkin jejak-jejak Alhamdulillah. Pak Mustafa bisa diikuti nggih. Terima kasih Pak Mustafa. Hmm. Mungkin Pak Sunu ya ada Untuk Pak Sunu. besok, Oke, properti. Bang Kosong lagi Pak. Sorry Pak. untuk besok gimana Pak Sunu? Boleh izin bertanya Bapak, Ibu? Bapak Ivan, Iya, silakan. Bapak Ivan. Oh iya, kemarin itu saya, langsung saja nama saya Ivan Kadafi, saya guru SIM. Kemarin saya sempat ke UNESA, Ibu, Bapak ya. Saya kemarin tuh mendaftar S2 di bimbingan konseling. Nah ternyata ketika ketemu dengan Pak Asrori di sana, ternyata saya tuh ngambil jalur RPL untuk S2-nya. Ternyata belum ada apa namanya kerjasama mungkin di jalur RPL tersebut ya untuk luar negeri. Nah, makanya kemarin saya itu terlambat nih untuk masuk daftar di apa namanya di UNESA. Mungkin nanti mau di semester yang berikutnya gitu. Kira-kira saya bisa menghubungi siapa ya untuk bisa untuk mendaftar S2 untuk apa bimbingan konseling seperti itu. Ke siapa saya nanti bisa untuk berinteraksi atau bertanya. Itu saya pertanyaannya Ibu Nunuk, Ibu Ayu, dan Pak Aditya. Monggo. Ini kayaknya Bu Nunu dan Bu Ayu yang bisa mungkin untuk info. Iya. Pak Ivan memang mengajar ini ya sebagai konselor ya Pak Ivan ya? PK ya? Ya kebetulan saya di sini tugasnya sebagai guru BK juga. Oh baik nih. Kalau enggak PK mau saya arahkan kiring ke S2MP ya. Tapi karena mungkin karena memang kebutuhan ya untuk ke BK bimbingan konseling, nanti saya sematkan di ini ya apa di kolom chat ya Korprodi S2 bimbingan konseling Ibu Dr. Elizabeth. Jadi nanti saya Oh, sampaikan di kolom chat ya Pak ya. iya Jadi insya kalau Allah mudah-mudahan. misalnya jenjang karirnya ingin ke arah manajerial ya MP is the best sih Pak. Gitu ya. Tapi karena saya memang sudah udah lama di BK juga, jadi Ya, supaya apa ya. namanya lebih Nggih, karena jam terbang linear. saya ataupun pengalaman di Ya, BK juga udah banyak gitu kan. nggih. Jadi Nggak pengen apa-apa banget Pak. Yang penting dilegalising. UNESA judulnya ya. Iya, Iya baik. pasti dong. Oke, oke, baik. Saya bantu untuk sampaikan nomor kontak di kolom chat ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama dengan senang hati. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu. Pak Sunu monggo Pak Sunu ya ada Pak Brodi. Monggo Pak Brodi. Baik, terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Nunu, Bu Dr. Ayu, dan juga Pak Kandidat Doktor Pak Adit ya, Pak Mustafa, dan Bapak Ibu dari Sekolah Indonesia Mekah. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sangat efektif sekali kegiatan pelatihan kita, dan insya Allah kegiatan ini nanti akan berjalan selama 6 sesi begitu, yang alhamdulillah pada sore hari ini sudah dimulai sesi yang pertama begitu. Nah, untuk agenda besok Pak Mustafa dan juga Bapak Ibu sesuai dengan yang kita diskusikan di WA Group begitu, insya Allah akan dilaksanakan pada waktu yang sama ya Pak Mustafa ya. Jadi pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 di Mekah begitu ya, dengan link Zoom yang besok akan kami berikan kepada Pak Mustafa begitu. Begitu kurang lebih Pak Mustafa untuk agenda besok. Mungkin atau ada hal yang ingin disampaikan untuk besok Pak Mustafa? Soalnya aman Pak. Aman Mungkin ya? sebagai ini ya untuk teman-teman semua bahwa nanti akhir dari kegiatan ini teman-teman dari UNESA akan berkunjung ke Sekolah Indonesia Mekah. Gitu ya Pak ya? Iya, nah, betul. Insya Allah kami awal Agustus ya. Betul ya Pak Asit, awal Agustus ya? Awal Agustus Oke, oke. Oke, betul Pak. itu insya Allah kami nanti akan berkunjung ke Sekolah Indonesia Mekah Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa secara luring di sana begitu. Iya, saya kira itu. Yes, Tinggal monggo nanti Pak anu Adit. Pak, mau makannya kambing atau unta gitu sebelum datang. Siap, insya Allah. Yes, yes. Baik, monggo Pak Adit, saya kembalikan ke Pak Adit. Oke,
Baik, Pak Sunu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tentunya memang tidak bisa menyeluruh ya, pelatihan pada apa namanya sore atau siang di sana mungkin ya, siang hari di Arab. Tentunya ini monggo kalau mau ini berlanjut nanti kita bisa ada semacam kelas Zoom sendiri untuk memastikan bahwa mungkin ternyata Pak Abdullah punya prosedur nih sudah siap, tinggal nanti di apa namanya dibuat di zakinya seperti itu ya. Atau Pak Mustafa aja bisa menginstal, monggo. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mengakhiri, mohon berkenan Bapak Ibu bisa on cam dulu, kita dokumentasikan eh, sesi pertama kita di hari Minggu ini. Bu Ayu mungkin bisa dibantu screenshot nih Bu Ayu nanti. Oke, monggo Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu Monggo dari Bapak Ibu. MP juga monggo bisa on Ayo cam. Bapak Ibu, kameranya dibuka. Kita sambil kenalan dan Ayo, mengenal Ayo lebih kenalan. Ada 2 slide ya Bapak Ibu ya, monggo. Slide pertama, Bismillah, 1, 2, senyum. Oke, slide kedua, Betul, bentar. Bapak Ibu. Slide kedua, senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Wah, Pak Mujitaba tuh pakai. Oke, itu bagus ya Pak. Oke, sudah Bapak Ibu. Bu, bahagia. Bahagia. Pak, Bapak Ibu kalau belajar kan harus bahagia biar masuk ya. Kan Bapak Ibu kan sering ngomong gitu kan sama siswanya kan. Betul. Untuk Pak Ivan di chat itu sudah dikirim ya nomor Bu Dr. Elizabeth untuk prodi S2 PK. Bapak Ibu kalau misalnya mau ke Terima S2 kasih, Bu. MP juga ya, boleh loh, ada RPL-nya juga. Oh iya. Bapak Kaprodinya belum bisa bergabung dengan kita hari ini. Gitu. Kita kelas 2 ada kelas RPL, S3 memang ada kelas kerjasama begitu. Oke, baik itu saja mungkin dari saya Pak Adit. Itu saya masuk S3 di UNESA aja Pak Mus. Iya, silakan Pak. Ayo Pak, ditunggu bergabung. Pak Kutub itu punya ijazah S2 jadi pas itu lanjut S3. S2 Bu, makasih. Oh iya. Siapa Tapi ditunggu belum ya, ada Pak? izin Bu. Direktur saya yang belum mengizinkan karena ada yang mau masuk juga. Direktur di rumah belum diizinkan. Kalau misalnya urusan direktur kirain bukan yang di rumah, biar Bu Nunu yang maju. Insya Allah, mohon doanya Bu. Mudah-mudahan, Insya Allah. Izinkan. Alhamdulillah banyak juga dari luar negeri Bu Nunu ya, untuk yang sudah apa namanya gabung bersama kita di UNESA begitu Bapak Ibu. Ditunggu Bapak Ibu kita selanjutnya untuk PKM-PKM yang sesi selanjutnya, mudah-mudahan dari kami tim PKM yang pertama atas nama saya Bu Ayu Landari, Bu Dr. Nunu dan Pak Aditya. Mungkin kalau ada salah-salah kata. Bu, saya ada usul sebentar Bu. Kemarin kita dari UNESA ada yang PLP, yang mahasiswanya dari UNESA itu ya PLP biologi. Saya sangat setuju Bu. Kebetulan saya sebagai guru pamongnya karena itu memotivasi siswa kita Bu. Saya juga kebetulan di SMA guru biologi gitu kan. Kalau bisa nambah dengan beberapa pelajaran-pelajaran yang lain Bu, terutama pelajaran eksak. Terima kasih Bu. Siap. Pak Dr. Shunu mungkin ditampung Pak Dr. Shunu untuk disampaikan PLP-nya ke Mekah Pak. Ke bagian yang membidangi tentang ini magang mahasiswa. Iya Pak Abdullah. Bagus, wah, saya setuju UNESA. Kebetulan ada putri saya juga di UNESA di psikologi. Putri saya. Sip. Keluarga UNESA. Iya. Baik, mungkin itu Pak Adit. Baik, Bu Ayu. Terima kasih
Pak Ayu dan Bapak Ibu terima kasih banyak Pak Korprodi, Pak Dr. Syunu, Bu Dr. Rono, Bu Dr. Ayu dan Pak Mustafa tentunya dan Bapak Ibu semua yang sudah apa namanya menyempatkan waktunya dan juga kita belajar bareng-bareng gitu ya untuk materi kita yang pertama. Tentunya semoga ini bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Tentunya kami mohon juga mengisi ya, link yang sama dengan apa namanya post preliminary gitu guys sebagai bentuk ya apa namanya pre dan post test pada siang hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan dalam penyampaian dan mungkin tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan ya Pak Sunu, nggih. Mohon izin. Oke, Iya, iya, Pak. baik kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur warahmatullahi nuwun wabarakatuh. sangat. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Korprodi, terima kasih. Pak Adit, terima kasih banyak. Bu Ayu, Terima Oke, kasih Bapak sami-sami. Ibu. mohon izin. Nggih. Terima kasih Pak Mustafa, Bapak Ibu semuanya. Oke. Sehat selalu. Mohon izin. Oke.